Marilah kita mengucap syukur kepada Allah yang Maha Kasih, yang telah menghantarkan kita ke tempat ini. Sekarang kita sudah memasuki minggu ke-8 setelah Trinitatis. Terpujilah Allah di semua hidup kita, dan kiranya Dia mendahului seluruh langkah kita. Janganlah berhenti memuji dan memuliakan Dia, supaya Dia yang meluruskan jalan kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Marilah kita memuji Allah, sebab Dialah yang meluruskan langkah kita. Topik minggu kita hari ini memanggil kita untuk melawan suap dan korupsi. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima panggilannya. Kita satukan hati dan pikiran kita dalam persekutuan yang kudus ini. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kudus dan mulia, Engkau memelihara dan melindungi jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Kami mohonkan padamu, berilah kami hati yang taat, supaya dengan penuh sukacita kami melakukan kehendak-Mu, seperti kesetiaan anak kepada bapaknya. Berkatilah petugas pekebaran Injil, agar setiap hari makin bertambah jumlah orang yang percaya kepadamu, dan agar namamu makin dipermuliakan, dan kami memperoleh hidup yang kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Lawan pencobaan
Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-8 setelah Trinitatis ini tertulis dalam titah ke-8 dan maksudnya, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih kepada kami orang hina, kami orang yang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur atas pengasihan dan kemurahan-Mu. Sampai kini Engkau menyertai gereja-Mu melayankan perintah-Mu di dunia ini. Demikian juga dengan gereja-Mu HKBP. Kiranya Engkau menyertai perjalanan pelayanan yang daripada-Mu. Sertai dan berkatilah hamba-Mu yang melayani demi kerajaan-Mu. Pendeta, guru jemaat, bibelfro, diakones, evangelis, dan sintua. Berkatilah jemaat-Mu dimanapun berada, sehingga menjadi sumber berkat bagi sesama. Ya Tuhan Allah, kasihanilah hamba-Mu dan jemaat-Mu. Ya Tuhan Allah, pada waktu yang tidak lama lagi, gereja-Mu HKBP akan menyelenggarakan Sinode Am, periodisasi untuk menetapkan pimpinan HKBP di pusat dan di distrik. Kasihanilah ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai sehingga berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah,
kasihanilah kami. Kiranya sinode Am berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah, untuk menyelenggarakan sinode Am, kami harus menyelenggarakan sinode distrik yang sudah dilaksanakan di beberapa distrik dan juga akan dilaksanakan di distrik yang lain. Kasihani dan sertailah perjalanan sinode distrik gereja-Mu. Jauhkan dari segala rencana jahat, jauhkan dari segala intervensi dari luar. Jadikanlah itu menjadi saluran berkat-Mu. Beritahukan kepada kami, kalaupun kami melakukan sinode distrik, semuanya itu adalah jalan melaksanakan aturan dan peraturan perjalanan gereja-Mu. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Kiranya sinode distrik berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah, banyak orang berkesusahan karena ada orang yang menyebarkan kabar bohong, membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar, memperkosa hak orang miskin, menerima suap yang membuat buta mata orang-orang yang melihat, dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Semuanya itu adalah karena kerakusan yang menguasai diri manusia dan kepentingan diri sendiri. Karena itu Tuhan, kasihanilah kami, jauhkanlah dari kami hati yang rakus, kepentingan diri sendiri, dan membelokkan hukum. Lindungilah kami supaya kami dikuatkan untuk melawan suap dan korupsi. Ya Tuhan Allah, lindungilah kami supaya kami dikuatkan untuk melawan suap dan korupsi. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kasih rahmat-Mu Tuhanku, Kau andalanku, pengorbanan-Mu Tuhanku memulihkanku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Janganlah Tuhan berlalu, berilah rahmat-Mu. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Ku
Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ke-8 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Mengikut Yesus keputusanku, seluruh hidupku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri. Jalan sengsara tetap ku pilih, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menyertai hati pikiran saudara-saudara, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat HKBP Kayu Tinggi dimanapun berada. Saat ini kita mendengarkan firman Tuhan dari kitab Keluaran, pasal 23 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Dengarkanlah firman Tuhan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kau tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, topik minggu kita melawan suap dan korupsi. Kalau kita perhatikan kata melawan, di sini ada usaha,
ada upaya, bahkan sampai strategi untuk bisa melawan orang yang akan dihadapinya, orang yang akan dicegah kalau memang itu akan membuat yang salah, menentang, menjauhkan, dan bagaimana dia berusaha agar tidak terjadi seperti yang diinginkan oleh orang lain, jauh dari kebenaran. Nah, inilah kalau melawan suap dan korupsi, sebenarnya kenapa perlu dilawan suap dan korupsi? Suap dan korupsi ini ibarat sakit kanker yang kalau dibiarkan terus terjadi akan menggerogoti, bahkan bisa sangat-sangat merusak dan mematikan. Kita ambil Imperium Romawi, dulu dia sangat besar, bahkan Imperium Romawi ini merupakan pemerintah terbesar sepanjang dunia. Dan belakangan dia hancur, itu karena para pegawainya dan rajanya bertindak dan merajai, bahkan berbuat semena-mena dengan perkara suap dan korupsi. Maka Imperium Romawi runtuh. Yang berikut, bangsa Cina yang dikelilingi tembok raksasa itu, sehingga banyak bangsa tidak bisa masuk, bahkan takut segan terhadap bangsa Cina. Tapi pernah dalam catatan sejarah bangsa Mongolia masuk ke dalam kerajaan Cina dan bangsa Cina kalah terhadap Mongolia. Bagaimana caranya? Temboknya tidak rusak sama sekali, tapi mereka bisa masuk dengan cara menyuap penjaga gerbang itu. Meskipun kelak yang disuap itu akan mati juga. Nah, saudara-saudara, kali ini kita berusaha untuk melawan suap dan korupsi. Kalau catatan pemerintah kita, korupsi ini begitu menggurita. Dan kalau ini terus terjadi di negara kita, maka sehebat apapun bangsa kita akan sulit untuk maju, berkembang. Karena hanya dikuasai oleh segelintir orang, mereka yang melakukan korupsi itu. Kalau kita masuk dalam firman Tuhan, saudara-saudara, di situ sangat jelas bahwa itu melanggar dari hukum Taurat yang ke-8, bahwa dikatakan di titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya agar kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Jadi perkara suap dan korupsi ini termasuk juga perkara yaitu mencuri. Justru seharusnya kita harus takut akan Tuhan. Kita harus menjaga harta, usaha, niaga sesama. Bahkan kita jangan menggunakan tipu daya untuk menjatuhkan usaha dan juga niaga sesama kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, firman Tuhan sudah melarang. Dan bahaya kalau Tuhan bertindak terhadap orang-orang yang seperti ini, yang melakukan pencurian, suap dan korupsi. Mari kita perhatikan di tokoh-tokoh di Alkitab,
mereka yang bertindak seperti itu, yaitu Hofni dan Pinehas, anak-anak Imam Eli. Mereka mengambil persembahan itu seturut dengan kesukaan mereka, tanpa memperhatikan daripada kehendak Tuhan, dan mereka tidak takut di hadapan Tuhan. Sehingga Hofni dan Pinehas tidak lagi dipilih Tuhan untuk mengganti ayahnya Imam Eli. Kemudian anak-anak Yoel dan Abia, anak-anak Samuel, yaitu Yoel dan Abia, mereka juga melakukan korupsi. Dengan demikian mereka pun tidak lagi melanjutkan yaitu keimaman yang dari ayahnya Samuel. Kemudian Gehazi, hamba dari Nabi Elisa, waktu itu seorang perwira yang sedang sakit kusta, ya, Naaman. Kemudian sesudah dia sembuh, dia menawarkan yaitu persembahan kepada Elisa, tapi dia tolak. Lalu Gehazi ini mengejar dan berusaha untuk mendapatkan yaitu persembahan itu dengan memutar balik cerita, sehingga Gehazi dihukum Tuhan. Sakit kustanya Naaman ini masuk kepada Gehazi dan turun kepada anak-anaknya juga. Bisa juga kita lihat saudara-saudara, di sebelum Nehemia memimpin, para bupati sebelumnya juga melakukan korupsi. Mereka pun menjadi orang-orang yang tidak disukai Tuhan. Dan sesuai dengan epistel kita, yaitu dari kitab Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11, kisah Ananias dan Safira, mereka pun melakukan korupsi dan memutarbalikkan fakta, sehingga Tuhan menghukum mereka. Seketika itu juga mereka mati. Termasuk Yudas Iskariot, murid Tuhan Yesus, dan Injil Yohanes mencatat di pasal 12 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Dia adalah seorang bendahara dari para murid, dan dia sering mengambil uang kas, dan dia disebut seorang yang tidak benar, korupsi, dan Tuhan tidak suka kepada orang-orang yang seperti itu. Terutama ketika zaman Yesus sedang tukar beli, yaitu di depan bait Allah, maka Tuhan marah karena ada praktek korupsi yang tidak baik dan tidak benar dengan cara mengambil untung dari persembahan-persembahan umat. Maka Yesus mengambil cambuk dan membongkar semuanya, dan meja-meja, alat-alat tukar ditunggang balikan oleh Yesus, dan dia marah terhadap praktek-praktek yang seperti itu. Dan saudara-saudara, memang dampak daripada suap dan korupsi ini begitu buruk sekali, bisa meruntuhkan bangsa. Baik gereja pun, kalau praktek ini masuk, maka ini bisa merusak persaudaraan, bisa merusak yang namanya pelayanan, bahkan meruntuhkan iman daripada jemaat. Oleh karena itu saudara-saudara, ini adalah perintah Tuhan di minggu ini yang mau kita hidupi. Bagaimana kita melawan suap dan korupsi ini dengan segala upaya, dan juga bagaimana kita sungguh-sungguh untuk mencegah hal ini tidak terjadi. Di Amsal 15 ayat 27, saya baca sekali lagi buat kita saudara-saudara.
Amsal 15 ayat yang ke-27, demikian firman Tuhan, siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup. Artinya, orang yang suka menerima suap dan melakukan praktek korupsi, mengambil keuntungan dari situ, justru itu akan merusak rumah tangganya. Jadi dampak itu menjadi sampai kepada keluarganya dan bisa menjadi panas suhu daripada keluarga itu sendiri. Oleh karena itu, praktek suap dan korupsi kalau kita lakukan bukanlah menjadi sebuah keuntungan, justru sebuah malapetaka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, janganlah kita mencoba-coba untuk melakukan ini. Kalau kita melakukan ini, maka ini akan membuat kita menjadi kecanduan, dan Tuhan tidak bisa dibohongi. Dia tidak bisa ditipu. Seandainya kita berbuat seolah-olah tidak ada yang melihat, Tuhan melihat dengan jelas sekali. Sampai ke dalam niat di hati dan juga akal jelek yang ada di pikiran kita, Dia tahu. Nah, saudara-saudara, kali ini saya coba menolong kita melalui teks ini, bagaimana cara untuk melawan korupsi. Yang pertama, saya coba bagikan buat kita bahwa kita perlu sadar bahwa ketika kita melakukan korupsi itu akan merusak. Dan itu salah, tidak benar di hadapan Tuhan. Dan itu adalah tindakan etika yang salah, mengambil yang bukan hak kita, dan membuat orang menjadi rugi dari tindakan kita. Kesadaran ini akan menuntun kita untuk menjauhkan dari praktek ini. Kemudian yang kedua, bahwa kita perlu membuat aturan-aturan, membuat peraturan dan sanksinya. Sama seperti di kitab Keluaran pasal 23 ini. Ini merupakan peraturan-peraturan yang menata hak-hak manusia dan sekaligus terjemahan dari hukum Taurat yang diterima oleh bangsa Israel saat mereka menerima hukum Taurat dari Tuhan melalui Musa. Peraturan ini dipersiapkan agar bangsa Israel nanti kelak ketika memasuki tanah perjanjian, maka kehidupan mereka benar-benar sudah terjauh dari hal-hal yang tidak baik, yang tidak disukai oleh Tuhan. Dan peraturan-peraturan ini akan menjaga kekudusan umat Tuhan kelak di tanah perjanjian, membuat berbeda kehidupan mereka dari Mesir kepada kehidupan di tanah perjanjian itu. Oleh karena itu, peraturan itu masuk dan diejawantahkan ke dalam aturan-aturan. Jadi perlu yang namanya diterapkan aturan dan undang-undang supaya setiap orang tidak lagi melakukan suap dan korupsi ini. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, bagaimana kita memiliki pemandangan, paham bahwa kebahagiaan itu tidak selalu ada pada uang, tidak selalu ada pada materi, tetapi ketika kita bisa mensyukuri berkat yang diberikan Tuhan, maka itu menjadi kebahagiaan yang boleh kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika Yohanes Pembaptis memberitakan pertobatan, ketika para prajurit bertanya bagaimana kami melakukannya, dia berkata, cukupkanlah dirimu atas gajimu, janganlah ambil
lebih dari itu dengan melakukan yang tidak benar kepada rakyat. Jadi saudara-saudara, bagaimana kita mencukupkan diri kita atas berkat-berkat yang diberikan Tuhan. Kalau kita berusaha untuk menghidupi itu, saya yakin kita akan terhindar dari melakukan praktek dari suap dan korupsi. Yang berikutnya lagi saudara-saudara, jangan sekali-kali kita melakukan suap dan korupsi. Jikalau kita sudah pernah melakukan ini, dan kalau kita tidak mau berhenti dan menyesali, maka ini akan terus menjadi sebuah kecanduan. Dan ingatlah, kalau kita lolos di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan, semuanya terang benderang, dan Dia tidak akan segan-segan kalau sampai Dia bertindak, tak seorang pun bisa menghambat. Ananias, Safira, Tuhan langsung bertindak mengambil nyawa mereka. Nah saudara-saudara, kalau ini sudah masuk dalam batin kita, saya yakin roh untuk melawan yang namanya kekuatan untuk melakukan suap dan korupsi, kita akan menang mengalahkan kekuatan untuk melakukan itu. Yang berikutnya lagi adalah yang lebih utama, sama seperti firman Tuhan kali ini dan di ayat di hukum Taurat yang pasal ke-8, agar kita takut akan Tuhan. Meski dia tidak melihat, Tuhan dapat melihat. Takutlah akan Tuhan. Jangan lakukan suap dan korupsi. Takutlah akan Tuhan. Nah, yang berikutnya lagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah. Kalau kita lihat teks ini, ternyata praktek dari suap dan korupsi ini sampai dalam hal bertindak kepada orang miskin, orang yang rendah, orang yang sedang kebelet utang, ya, dan mereka terhimpit hutang, mereka yang mengalami kesusahan. Saudara-saudara, firman Tuhan ini pun menyapa agar kita mau menghormati orang lain serta hak-hak mereka. Dan kita jangan sekali-kali menyakiti mereka, menghina dan mengambil hak mereka. Kalau kita besar, mereka rendah, bahayanya seperti ini. Memang mungkin mereka tidak bisa melawan, tapi ketika mereka berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan berhadapan langsung dengan kita. Lihatlah Kain dan Habel. Tidak ada yang melihat Kain membunuh Habel, tetapi akhirnya Kain langsung berhadapan dengan Tuhan. Oleh karena itu, jangan lakukan yang jahat. Sebaliknya, kalau kita berbuat baik kepada mereka, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di ayat 4, apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya, dan seterusnya. Artinya, kepada musuh, kepada siapapun yang rendah, yang miskin, kalau kita berbuat baik, saudara-saudara, seperti yang tadi, dia bisa berdoa kepada Tuhan. Kalau kita berbuat jahat, Tuhan akan berhadapan dengan kita. Tapi sebaliknya, kalau kita berbuat baik, dia mendoakan kita, maka Tuhan pun akan membalas yang baik juga kepada kita. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, inilah yang mau kita hidupi.
Belakangan ini perkara suap dan korupsi, akhirnya Indonesia membuat satu badan, yaitu KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan sudah banyak lembaga ini, institusi ini menangkap dan mencoba menghentikan praktek daripada korupsi. Tapi belum tentu sampai saat ini praktek itu sudah mati. Cara mematikan yang paling utama bukanlah di aturan-aturan, karena sehebat apapun bisa jadi orang itu akan lebih hebat lagi supaya dia tidak tertangkap untuk melakukannya. Dari teks ini hendak ditekankan adalah supaya kita lebih takut kepada Tuhan, agar kita tidak melakukan suap dan korupsi. Kalau itu sudah tertanam dalam di hati kita, di batin kita, saya yakin praktek suap dan korupsi tidak akan terjadi lagi. Termasuk kalau praktek ini masuk dalam gereja, yakinlah Tuhan tidak tinggal diam dalam hal ini. Dia akan bertindak, tapi kasih-Nya selalu membuat kita dan memberi kita kesempatan untuk bertobat. Tapi kalau tidak, Dia sendiri akan bertindak. Takutlah untuk melakukan suap dan korupsi. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang mengajar kami untuk melawan praktek suap dan korupsi. Firman-Mu menjaga kami agar tidak turut ke dalam kawanan orang-orang yang suka melakukan ini, agar kami menjaga kekudusan dan kami tetap melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, berkatilah jemaat-Mu agar terhindar dari praktek suap dan korupsi. Tuhan, kami menyadari bahwa praktek ini sudah banyak terjadi, bahkan bisa jadi sudah menggurita, dan tidak tertutup kemungkinan di dalam organisasi gereja pun bisa terjadi hal yang seperti ini. Kami mohon agar Engkau bangkitkan Tuhan, Engkau pilih, Engkau panggil anak-anak-Mu yang jujur, yang takut akan Engkau, agar gereja-Mu kembali menjadi lebih baik, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, takut dalam praktek suap dan korupsi. Berkatilah Tuhan jemaat-Mu, jikalau mereka saat ini sedang menghadapi polemik, bahkan juga godaan untuk melakukan ini. Biarlah Tuhan Roh-Mu membimbing mereka, memberkati mereka, menguatkan mereka untuk tidak jatuh kepada praktek suap dan korupsi ini. Berikanlah Tuhan pengertian untuk memahami ini kepada kami pribadi lepas pribadi yang mendengar firman-Mu ini, agar kami benar-benar merasakan dan mengalami kekuatan bahwa praktek ini Engkau sangat tidak sukai, ya Tuhan Allah. Terima kasih Bapa, berkatilah kami agar kami memiliki kekuatan untuk menjauhkan perbuatan yang tidak baik dengan melakukan suap dan korupsi. Berkatilah bangsa kami Tuhan, berkatilah gereja-Mu ini Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang saat ini sedang berjuang juga menghadapi sakit penyakit. Engkau sembuhkan ya Tuhan Allah. Mereka yang sedang menghadapi berbagai pergumulan hidup, Engkau tolong Tuhan, Engkau bantu mereka untuk melewatinya. Terima kasih Tuhan, ampunkan kami dari dosa kesalahan kami. Dengar dan sempurnakanlah doa kami ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berdayakan diriku ya
Dan firman Tuhan, kita telah diingatkan untuk melawan suap dan korupsi. Baginya lah segala kemuliaan, hormat dan pujian yang membela kita supaya kita bisa hidup seturut dengan kehendak-Nya. Marilah kita saling mengasihi, semua orang akan tahu bahwa kita adalah murid-murid-Nya yang setia. Firman Tuhan berkata, janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Syukur bagimu Tuhan yang telah menebus kami. Kuatkanlah kami untuk melawan suap dan korupsi. Jauhkanlah kiranya dari kamu kabar bohong, dusta, dan memburuk-burukkan orang lain, sebab hal itu akan mendatangkan perangkap bagi yang melakukannya. Jika kita melihat kejahatan, marilah kita mengingatkan dan menghentikannya. Jangan kita hina, tetapi marilah kita memperbaikinya. Setiap manusia hendaklah dihargai jati dirinya. Marilah kita menjauhkan segala sikap dan perbuatan jahat dan yang mendatangkan bahaya kepada saudara kita. Karena itu, pergilah ke dunia ini, melaksanakan tugas panggilannya kepada seluruh makhluk. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian yang ke-119.
hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.